Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SR Research Team yang diketuai oleh Prof. Sunaryono akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan mulai dari latar belakang, proses uji prototipe hingga hasil ujinya. Pemanfaatan energi surya telah masif dilakukan hingga saat ini, namun masih ditemukan kelemahan dalam hal peningkatan suhu yang signifikan pada panel surya. Kombinasi sel surya dan sel termo yang biasa disebut dengan sel fotovoltaik atau thermal PVT dengan penghantar PCM atau disebut dengan phase change material merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi peningkatan suhu tersebut. Dalam 2 dekade terakhir telah banyak penelitian yang dilakukan, mulai dari model teoretis, simulasi, hingga prototipe yang dievaluasi sebagai kondisi operasi yang untuk menurunkan suhu modul dengan kerja sambil tetap mencapai suhu yang lebih tinggi di ujung outlet kolektor secara efisien dan hemat biaya. Material VCM dapat menyimpan dan melepaskan energi panas dengan kapasitas yang tinggi, namun belum optimal pada stabilitas bentuk. Material pendukung seperti TiO2 mengkonsumsi fototermal. Graphene oxide terreduksi RGO yang memiliki konduktivitas yang tinggi, serta magnetite yang merupakan alternatif terbaik penstabil bentuk. Dengan demikian, penelitian nanokomposit yang disebutkan penting untuk dilakukan guna memperoleh komponen prototipe PV/T yang dapat meningkatkan efisiensi kerja sistem panel surya, sehingga penelitian ini dalam skema penelitian terapan DRTPM hilirisasi diambil judul dengan kontribusi nanokomposit MNFE RGO TW80 TOPG sebagai transfer color pada prototipe komponen hybrid photovoltaic thermal PV/T berefisiensi tinggi. Adapun penelitian telah berhasil melakukan fabrikasi dengan pengujian instrumen karakterisasi berupa surface area dan pore analysis untuk mendapatkan komposisi Twin 80 membutuhkan porositas yang optimal. Nah, hasil uji dari BET menghasilkan 184,09 dengan BGH pore diameter 10,697 dan 9,795 nanometer. Selanjutnya dilakukan struktur dan morfologi nanokomposit dari PEC yang mana hasil XRT-nya dapat dilihat menunjukkan fase dari sampel yang telah dilakukan. Selanjutnya diukur ukuran kristalnya yang mana TiO2 memiliki ukuran yang sangat kecil, yakni 3. Selanjutnya diuji menggunakan SAX yang mana hasil uji SAX dapat mengukur primary partikel dan secondary partikelnya. Nah, hasil yang didapatkan ternyata sampel kedua memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan untuk morfologinya diukur menggunakan TEM analysis. Hasil TEM menunjukkan terdapat beberapa klaster di dalam gambarnya. Yang pertama, RGO layer disebutkan dengan lapisan tipis, sedangkan setelah klaster partikel ditunjukkan dari aglomerasi partikelnya. Nah, sehingga didapatkan ukuran secara kesimpulan bahwasanya XRD, SAX, dan TEM memiliki ukuran yang hampir sama dalam menentukan ukuran partikel, mulai dari primary partikel dan secondary partikelnya. Sedangkan untuk hasil gugus fungsi dinyatakan bahwa terdapat gugus fungsi CH, CC yang merupakan ciri utama dari RGO yang menunjukkan keberhasilan sintesis. Selanjutnya dilakukan uji VSM yang menunjukkan kurva histérisis mengalami fase super paramagnetik, yang mana magnetic hysterasi menunjukkan nilai sebesar 14,055 mU per gram. Selanjutnya dilakukan uji DTA DTG yang mana dilakukan di laboratorium material maju FMIPA UM terhadap sampel yang telah disebutkan. Uji ini dilakukan untuk menganalisis sifat thermal prototype. Hal ini penting dilakukan untuk mengkaji sifat thermal sampel sehingga dapat kesimpulan beberapa efisien material untuk dihilirisasikan sebagai prototipe hybrid photovoltaic thermal. Hasil ujinya didapatkan sebesar 2,09254 Joule per gram dengan titik leleh 66,2. Hal ini berbanding lurus dengan sifat lainnya seperti pada ukuran partikel
memiliki ukuran yang paling kecil. Selain itu juga dibandingkan lurus dengan hasil VSM yang mana 0,771 emu per gram serta koefisitas magnet yang memiliki nilai sebesar 8,689 militesla, paling tinggi di antara yang lainnya. Untuk memperkuat hasil karakterisasi sifat thermal yang diuji menggunakan DTA-TCA, uji prototipe juga dilakukan dengan menggunakan solar simulator. Uji menggunakan solar simulator dapat dikonversi fotothermal prototype. Berdasarkan hasil uji tersebut, sampel nanokomposit memiliki suhu tertinggi yang tersimpan sebesar 83,42 derajat Celcius, yang merupakan sampel paling sedikit dengan komposisi RGO. Hal ini menjelaskan sampel tersebut mampu menyimpan energi cahaya dari solar simulator hingga batas suhu 83,42 derajat Celcius. Terdapat pula transisi fase. Leleh nanokomposit terjadi antara 52,2 derajat Celcius dan 53,5 derajat Celcius dengan penurunan kemiringan dan titik belok pada setiap kurva. Namun, tidak terlihat pencair transisi diamati oleh VCM murni karena penyerapan cahayanya yang rendah. Ketika sampel dihilangkan dari radiasi matahari, suhu turun segera dengan cara yang mirip dengan setelah pemindahan dari medan magnet bolak-balik. Dataran tinggi yang membekukan pada suhu dari 36,8 derajat Celcius sampai 43,5 derajat Celcius muncul di setiap kurva selama kristalisasi PEG dalam proses pelepasan panas. Hasil ini menunjukkan bahwa sampel PCM memiliki potensi jangka panjang aplikasi tahan lama untuk konversi energi magnetik dan fotothermal tanpa degradasi. Dalam kapasitas penyimpanan panas, namun stabilitas cyclic dari nanokomposit dalam aplikasi praktik untuk elektromagnetik atau konversi energi matahari ke panas dapat dipengaruhi oleh fluktuasi aliran udara dan suhu sekitarnya. Karena panas yang dihasilkan dari konversi magnetothermal atau fotothermal akan bertukar dengan lingkungan. Sampel PCM memiliki potensi jangka panjang aplikasi tahan lama oleh konversi energi magnetik dan fotothermal dalam kapasitas penyimpan panas. Modul sel surya akan menyerap cahaya matahari dengan rentang gelombang antara 400 sampai 900 nanometer. Namun gelombang elektromagnetik di atas 900 nanometer hanya akan meningkatkan temperatur kerja yang akan menurunkan durasi pemakaian. Permukaan sel surya pada situasi ini, komposisi transfer kalor dari MnFeO akan menyerap panas dari atas pada fase endotermik, sehingga terjadi perubahan fase dari padat menjadi cair yang berperan sebagai PCM. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.